untuk moratorium karena waktu itu sempat ada isu bongkar dan tutup bongkar kotak itu, kalau nggak salah tanggal 25 itu ada moratorium untuk penghentian pembukaan kotak. Setelah dihentikan di moratorium, apakah kemudian sudah dilakukan atau belum berarti sampai hari ini? 3 kecamatan sudah dilakukan. 3 kecamatan. Kecamatan mana saja itu? Kecamatan Menteng, Kecamatan Gambir, sama Kecamatan Cempaka Putih. Cempaka Putih. Itu meliputi berapa TPS? Tadi Anda katakan 226. Ya. Sekarang 3 kecamatan sudah. Boleh saya lihat detail dulu? Silakan. Ada separuh dari 226 enggak itu? Nggak ada yang mulia. Enggak ada ya? Iya. Berapa kecamatan sih yang 8 kecamatan yang mulia. 8 kecamatan ya. Baik, bisa ditemukan cepat? Mohon maaf ya mulia, saya bawa data yang 31 bukan tanggal yang 23. Oh ya sudah. Baik, saya persilahkan Yang Mulia Prof. Aswanto. Terima kasih Yang Mulia, Saudara saksi ya. Saudara sebagai Komisioner KPU Kota Jakarta Pusat ya. Betul ya mulia. Saudara di divisi apa? Saya divisi teknis dan hubungan kemasyarakatan. Divisi teknis dan hubungan kemasyarakatan. Betul. Baik. Dari data-data atau dari dalil yang disampaikan oleh pemohon di Jakarta, di kota Jakarta ini, kota Jakarta Pusat ini banyak keberatan dari pasangan calon urut 1 karena dianggap banyak pelanggaran. Betul ya mulia. Apakah KPU Kota Jakarta Pusat punya data tentang keberatan-keberatan itu? Keberatan saksi itu baru ada di tingkat kecamatan, tapi memang sebelum proses rekapitulasi di tingkat kecamatan ada surat penarikan tanda tangan di tingkat kelurahan oleh saksi nomor 1. Baik, Anda sudah mendapat atau memahami bahwa keberatan-keberatan itu pada tingkat PPK. Betul ya mulia. Nah, kalau ternyata ada keberatan-keberatan pada tingkat PPK, bagaimana sikap KPU Kota untuk TPS atau wilayah-wilayah yang ada keberatan pada tingkat PPK-nya? Iya. Yang pasti kami menunggu rekomendasi dari Panwaslu atau Bawaslu, karena setelah proses rekapitulasi di tingkat kecamatan, kalau tanggal 13 dan 14 itu, kami dipanggil oleh Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kota Jakarta Pusat untuk mengklarifikasi apa yang diadukan oleh pihak pemohon mengenai keberatan-keberatan yang bersangkutan. Baik, apa ada tindak lanjut terhadap PSU yang mulia? PSU? Ya. Berapa yang saksi minta untuk PSU dan berapa yang KPU lakukan PSU? Kalau data dari Panwas berdasarkan permohonan pemohon itu ada 226. Tapi yang diklarifikasi sama Bawaslu saya kurang tahu, tapi ada 15 TPS. Dari 15 TPS itu 3 yang diketemukan. Tapi yang untuk karet tensin itu berdasarkan rekomendasi Panwas Kota. Jadi ada 2 rekomendasi. Pertama rekomendasi Bawaslu 3 TPS. Rekomendasi Panwas Kota itu 1 TPS. Baik, cukup Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Masih ada lagi yang akan Anda sampaikan? Udah itu ya, Saudara Wahyu? Sudah mulia. Cukup ya? Cukup. Yang lain? Yang Mulia? Sudah cukup? Baik. Terima kasih Saudara Wahyu. Terima kasih. Silakan. Ya. Polemik kotak suara belum usai. Meski dalam sidang di Mahkamah Konstitusi Jumat lalu, Badan Pengawas Pemilu memahami langkah Komisi Pemilihan Umum membuka kotak suara untuk keperluan bukti persidangan. Namun kubu Prabowo Hatta masih terus mempersoalkan. Bawaslu
jujur bisa memahami, sekali lagi, Bawaslu dengan jujur bisa memahami ketika Komisi Pemilihan Umum melakukan pembukaan terhadap kotak sepanjang di dalam kotak tersebut adalah terdapat beberapa bukti-bukti yang dijadikan sebagai bahan Komisi Pemilihan Umum dalam menghadapi PHPU di Mahkamah Konstitusi. Bawaslu dari Saudara Nasrullah menggelikan sekali. Dia ngomong, kami memahami KPU yang membuka kotak suara. Loh, ini masalah hukum, law is justice, ini kepastian. Bukan masalah memahami, ini hukum. Kuasa hukum Prabowo Hatta Magdir Ismail menyatakan Mahkamah Konstitusi baru mengizinkan pembukaan kotak suara pada hari Jumat lalu atau saat sidang sengketa hasil Pilpres yang kedua digelar. Itu artinya ada tindakan pidana yang telah dilakukan KPU. Ini tadi kemudian juga ditindaklanjuti oleh penetapan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa tindakan-tindakan pembukaan kotak suara itu sebelum hari ini itu seharusnya tidak dilakukan dan dianggap itu tidak etis. Artinya apa? Artinya pembukaan selama ini sebelum hari ini adalah tindakan yang salah. Baru hanya boleh dibuka hari ini, mulai dibuka. Namun menurut Komisioner KPU Arief Budiman, pihaknya akan menyerahkan penilaian dan keputusan terkait cara KPU melakukan pembukaan kotak suara meskipun MK baru memutuskan pembukaan kotak suara pada Jumat lalu. Nah, Mahkamah mengatakan yang sebelum itu nanti akan dinilai pada bagian akhir dari proses persidangan ini, ya. Tentu saja dengan fakta dan data yang ada. Artinya KPU akan menunjukkan bahwa ketika kami melakukan pembukaan kotak itu, kami mengundang siapa saja, dihadiri siapa saja, kemudian berita acaranya bagaimana, itu akan kita tunjukkan, ya. Nah, nanti silahkan sajalah, biar mahkamah saja yang kemudian memutuskan dokumen itu kemudian layak atau tidak layak untuk dijadikan alat bukti. Untuk persidangan di MK selanjutnya, KPU akan menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari KPU Provinsi dan Kabupaten Kota sesuai dengan permohonan pemohon. Tim TV One mengabarkan. Langsung menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut dengan membuat surat laporan sekaligus mendatangi kantor Panwaslu untuk menyerahkan surat laporan dan mengisi formulir penerimaan laporan serta menandatangani tanggal 5 Juli 2014. Surat laporan dan formulir penerimaan laporan tanggal 5 Juli 2014 terlampir. Pada tanggal 7 Juli 2014, Ketua Panwaslu Kabupaten Banyuwangi mengirimkan surat panggilan kepada kami untuk hadir di kantor Panwaslu pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014 dengan acara klarifikasi untuk melengkapi laporan. Surat panggilan tanggal 7 Juli 2014 terlampir. Pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014 kami hadir di kantor Panwaslu guna memenuhi panggilan untuk klarifikasi. Ketika hadir, kami diminta oleh staf Sekretariat Panwaslu atau TU untuk terlebih dahulu mengisi form yang telah disiapkan dan kami pun melakukan tanpa pretensi apapun form bukti penerimaan tanggal 10 Juli 2014 terlampir. Pada tanggal 16 Juli 2014, Ketua Panwaslu Kabupaten Banyuwangi mengirim surat kepada kami tentang pemberitahuan status laporan garing temuan. Surat pemberitahuan tersebut sungguh sangat mengejutkan kami karena isinya telah dimanipulasi yang syarat dengan kebohongan, yakni A. Pada angka 1 kejadian temuan dan kesimpulan Panwaslu melalui surat pemberitahuan menyebutkan laporan dilakukan tanggal 11 Juli 2014, sedangkan kejadian peristiwa dugaan pelanggaran tanggal 4 Juli 2014, padahal faktanya laporan kami tanggal 5 Juli 2014 atau sehari setelah dugaan pelanggaran terjadi.
Kesimpulan Panwaslu melalui suratnya tersebut justru kontradiktif dengan surat panggilan Panwaslu kepada kami tanggal 7 Juli 2014 perihal klarifikasi laporan dugaan kampanye dengan menggunakan fasilitas negara yang mengharapkan kami untuk hadir pada tanggal 10 Juli 2014 guna klarifikasi untuk melengkapi laporan. Oleh karenanya apa yang disebut oleh Panwaslu bahwa laporan dilakukan tanggal 11 Juli 2014 adalah tidak benar, dan dalam hal ini Panwaslu Kabupaten Banyuwangi telah bertindak dengan tidak jujur dalam menjalankan amanat sebagai penyelenggara pemilu. Sikap tidak jujur ini tentu sangat potensial merusak kualitas pembangunan demokrasi yang sedang dijalani saat ini. Atas dasar tersebut, lampiran kami tidak daluarsa dan masih dalam batas waktu sesuai ketentuan untuk ditindaklanjuti dengan tindakan pemeriksaan terhadap Bupati Banyuwangi supaya mempertanggungjawabkan perbuatan penggunaan fasilitas negara untuk kampanye yang dikemas dalam acara buka puasa bersama, karena peristiwa dugaan pelanggaran pada hari Jumat tanggal 4 Juli 2014, sedangkan laporan kami pada hari Sabtu tanggal 5 Juli 2014. Pada angka 2 kajian temuan dan kesimpulan Panwaslu melalui surat pemberitahuan tanggal 16 Juli 2014 menyebutkan larangan penggunaan fasilitas pemerintah dalam kampanye diperuntukkan bagi pelaksana, peserta, dan petugas kampanye. Panwaslu berpendapat Bupati Banyuwangi bukanlah pelaksana, peserta, dan petugas kampanye yang terdaftar di KPU Banyuwangi. Maka Bupati tidak termasuk dari pihak yang dilarang sebagaimana pasal 41 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Pendapat Panwaslu tersebut tidak tepat, yang sengaja melokalisir atau mereduksi makna pelaksana dan peserta kampanye hanya terbatas pada orang-orang atau pejabat setelah cuti yang terdaftar di KPU sebagai juru kampanye saja. Padahal pelaksana dan peserta tersebut bermakna luas menjadi setiap orang yang berkampanye untuk kepentingan salah satu pihak kontestan dalam pemilihan umum presiden atau wakil presiden, baik yang terdaftar sebagai juru kampanye maupun yang tidak terdaftar, adalah dilarang menggunakan fasilitas negara untuk melakukan sosialisasi visi misi figur capres cawapres yang bermuatan sebagai kampanye. Dengan demikian, maka penggunaan fasilitas pemerintah oleh Bupati Banyuwangi sebagai pelaksana atau yang dikemas dalam acara buka puasa bersama di Pendopo Sabah Swagata Belambangan pada hari Jumat tanggal 4 Juli 2014 yang syarat dengan muatan kampanye untuk pasangan. Pada saat kotak TPS 1 Kelurahan Koja kita tarik keluar supaya disaksikan, ya karena ada perdebatan itu, masalah ini ranahnya udah MK, nggak bisa kita, meskipun ada rekomendasi dari manapun, harus buka kotak, nanti kenanya malah ke pidana. Akhirnya kami dari PPK minta pertimbangan ke Panwascam. Gimana Panwascam? Karena rekomendasi dari Panwas, dari Bawaslu, bukan dari KPU. Nah, ya udah, rupanya mereka telepon, akhirnya nggak jadi dibuka. Jadi tanggal 23 tidak jadi dilakukan pembukaan kotak. Iya. Baik, itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana PSU di Lagoa? PSU di Lagoa, kebetulan saya pada saat itu ditugaskan untuk di Kebun Bawang. Iya. Jadi memang anggota PPK yang lain yang melaksanakan itu, tapi hasil dari berita acara memang sebelumnya saya tanyakan sebelumnya dulu mundur. Iya. Kenapa dilakukan PSU di Lagoa? Ada masalah apa di Lagoa itu?
Yang saya tahu karena ada masalah dengan DPKTB. Ya. Terus ada rekomendasi juga dari Bawaslu bahwa ini harus di PSU. Sekarang saya tanya mundur dulu ya. Anda tahu di TPS Lagoa DPT-nya berapa? Lagoa, sebentar Pak, ini ada. Itu kan di TPS 99 toh? Iya. Ya. Di TPS Lagoa jumlah DPT-nya ada 44.233. 44.233. Ya. Yang menggunakan hak pilih? Yang menggunakan hak pilih keseluruhan apa yang hanya di DPT? Keseluruhan. Keseluruhan itu ada 35.057. 057. Suara sah? Suara sah untuk Lagoa ada suara sah 35.057. 35, loh, semua sah berarti? Jumlah suara sah. Oh, kalau ini yang setelah ini. Nah, yang betul. Suara sah. Jangan terburu-buru. Suara sah 34.685. 685. Ya. Yang tidak sah? Yang tidak sah 372. 372. Ya. Baik. Terus yang menggunakan DPKTB? Di Lagoa? Iya, iya, di TPS tadi 99 yang saya tanya. Oh, kalau di TPS 99 saya tidak tahu yang mulia. Tapi kalau secara keseluruhan di Kelurahan Lagoa. Ini di kecamatan, Oh, sekecamatan. Ya, se-PPK Koja kan? Ya. Ya, tadi yang dijelaskan DPT itu di Lagoa. Di Lagoa saja kan? Iya. Iya. Terus DPKTB yang ada di Kecamatan Koja 9.851. 9.551. 851. Beda dengan kemarin ya. Iya. Kalau di Lagoa sendiri yang pakai DPKTB berapa tuh? Nggak tahu ya. Di Lagoa yang pakai DPKTB. Karena Anda tadi mengatakan bahwa yang suara yang menggunakan hak pilih dari DPT 44233 35.057 itu total yang menggunakan hak pilih. Suara sahnya 34.685. Yang tidak sah 372. Tapi ini kan juga ada yang menggunakan hak pilih yang tidak masuk di DPT, yang menggunakan DPKTB. Berapa? Tahu nggak? Di Lagoa itu DPKTB-nya ada 1.868. 1.000, ulangi? 1.868. 68. Ya. Mohon izin yang mulia, ini data yang tadi saya bacakan, data yang setelah PSU. Oh, setelah PSU. Ya. Setelah PSU di TPS 99. Iya, baik. Jadi tadi saya ulangi. Kenapa dilakukan PSU di TPS 99 Lagoa? Karena apa tadi? Ada permasalahan di DPKTB-nya. DPKTB. Terus sekarang setelah dilakukan PSU 18668 tadi yang menggunakan DPKTB semuanya jadi clear, tidak ada masalah. Semuanya yang memilih menggunakan DPKTB juga sudah tahu persis menggunakan KTP apa atau identitas apa, sudah ada semuanya. Sudah clear ya? Sudah di TPS 99. Sudah tidak ada keberatan atas PSU itu tadi? Ada keberatan dari saksi nomor 2. Oh, malah nomor 2 sekarang keberatan. Keberatannya apa? Saksi nomor 2 tidak setuju diadakannya PSU. Oh. Apa karena ada perubahan yang menang? Di sini keterangannya ada tidak sesuai dengan beberapa pasal dalam undang-undang. Ditulis di keberatan. Oh, keberatan ya, itu. Ada. Ya, terus keberatan ini akhirnya bagaimana? Bergulir bagaimana? Ya,
karena PSU sudah dilaksanakan. Sudah dilaksanakan. Jadi pada saat kita penulisan berita acara, rupanya beliau dari saksi nomor pasangan calon nomor 2 menyatakan keberatannya. Tanda tangan nggak? Tanda tangan. Tanda tangan. Tapi yang saksi pasangan nomor 1 akhirnya tanda tangan nggak keberatan sudah ya? Pasangan saksi nomor 1 tidak tanda tangan juga. Tidak tanda tangan juga. Tapi tidak ada keberatan? Kalau untuk yang TPS 99 tidak ada. Tidak ada. Iya. Baik. Baik, cukup ya. Ada lagi yang akan disampaikan? Saya rasa cukup. Cukup. Mulia. Ada yang mulia? Oh, yang mulia silahkan Pak Anwar. Saksi, saya hanya minta penegasan. Tadi yang menyatakan ada sanksi pidana kalau kotak suara itu dibuka siapa? Saksi nomor urut 1. Oh. Ada, ya dia ada omongan seperti itu. Masih saya teruskan. Oh. Ya cukup. Ya, teruskan Terima kasih. itu, Pak. Sudah mulia. Baik, terima kasih. Kita akan istirahat nanti mendekati pukul 4. Masih ada 3 orang. Kita lanjutkan dulu sebelum nanti para pihak untuk mengajukan pertanyaan ya. Baik, berikutnya Pak Arsan. Baik, Pak Arsan. Alamat Pak Arsan di mana? Kamal Muara, RT 006, RW 01, Kelurahan Kamal Muara. Kepastian siapa pemilik kursi istana tinggal menghitung hari. Palu Hakim Konstitusi pun kini diuji, memutus yang adil dan menjawab, benarkah ada kecurangan secara sistematis, terstruktur, dan masif dalam Pilpres 9 Juli lalu. Inilah babak akhir pesta demokrasi di tanah air. Tepat 12 hari setelah poros Prabowo Hatta mengajukan gugatan hasil pemilu presiden, Mahkamah Konstitusi akhirnya menggelar sidang perdana. 6 Agustus lalu, 9 hakim konstitusi mendengarkan berbagai materi gugatan hasil Pilpres yang diajukan tim kuasa hukum Prabowo. Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa ikut menghadiri sidang perdana di MK ini. Dalam gugatannya, tim kuasa hukum Prabowo Hatta meminta MK membatalkan SK KPU terkait penetapan hasil suara nasional dan penetapan pasangan calon terpilih. MK juga diminta menetapkan kemenangan Prabowo Hatta dalam Pilpres lalu. Terkait gugatan ini, Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik telah meminta KPU Provinsi menyiapkan alat bukti untuk menghadapi gugatan yang dilayangkan kubu Prabowo Hatta. Di 33 provinsi ini terjadi begitu banyak kecurangan-kecurangan. Dengan yang benar menurut kami itu adalah jumlah suara itu sebesar 67.139.153 untuk pasangan nomor 1 dan untuk pasangan nomor 2 66.435.124 orang. Alasan adalah kami minta supaya Mahkamah Konstitusi itu memutuskan untuk melakukan pemilihan suara ulang. Lagi saya tegaskan bahwa konsentrasi kami sebagai pihak termohon adalah mengungkap kebenaran. Apalagi tadi kuasa hukum kami sudah menyampaikan, kami memiliki prinsip dalam persidangan ini mencapai tidak hanya kebenaran prosedural tapi substansial, sehingga muncul keadilan ya. Kami sudah memanggil seluruh provinsi untuk mempersiapkan itu ya. Bahkan mereka juga sudah menyiapkan alat bukti, tapi kalau tidak menjadi lokus perkara, kami tidak akan majukan tentunya. Dalam sidang ini, Mahkamah Konstitusi meminta tim Prabowo Hatta memperbaiki berkas gugatan. Menurut Ketua MK Hamdan Zulfa, gugatan yang dilayangkan dinilai kurang cermat, termasuk dalam menyertakan dalil hukum dan bukti yang mendukung. Yang
kami temukan yang perlu saudara perbaiki, disempurnakan. Ada yang tidak sinkronisasi antara petitum dan posita. Sehari setelah sidang perdana, tim kuasa hukum Prabowo Hatta memperbaiki berkas gugatan. Terdapat penambahan sekitar 50 halaman revisi dalam berkas permohonan perselisihan hasil pemilu presiden. Jumat 8 Agustus 2014, MK kembali menggelar sidang lanjutan. Tim advokasi pasangan Prabowo Hatta menghadirkan 25 saksi dalam sidang ini. Pihak pemohon menyampaikan keberatan terkait surat edaran KPU kepada KPUD untuk membuka kotak suara karena tak sesuai aturan yang berlaku. Namun permohonan dari tim Prabowo Hatta mendapatkan keberatan dari kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum. Sidang gugatan Pilpres sengketa ini pun mendapat atensi dari kubu Joko Widodo Yusuf Kala. Kalau saya sih percaya bahwa hasil 9 Juli kemarin itu hasil yang kredibel, dan KPU serta jutaan orang Indonesia yang terlibat di KPPS itu mereka bekerja dengan baik. Saya percaya individu-individu yang hari itu kerja di tiap-tiap TPS, saksi-saksi yang menandatangani, itu orang-orang yang bekerja untuk Indonesia lebih baik, untuk demokrasi. Bapak, gimana Pak tanggapan sidang pertama, Pak? Udah apa terus, nggak tahu saya, nggak tahu. Lah rapat-rapat terus gimana? Tapi kalau pasti nggak tahu. Prabowo banyak sekali memberikan. Nggak tahu. Lo nggak tahu gimana? Nggak lihat, nggak tahu gimana? Ya sih yang lapor ke saya siapa? Timnya Bapak, Pak. Lah gimana sih? Di luar gedung Mahkamah Konstitusi, ratusan orang pendukung Prabowo Hatta berunjuk rasa meminta MK bersikap adil dan transparan dalam proses sidang gugatan pemilu presiden ini. Tim TV One mengabarkan. Ya, saksi yang dihadirkan dalam persidangan gugatan MK tak hanya dari kubu Prabowo Hatta, melainkan juga berasal dari KPU serta pihak terkait kubu Jokowi JK. Ya, dan berikut adalah data yang bisa Anda saksikan pemirsa ini terkait saksi sidang Mahkamah Konstitusi.